Ini adalah sebuah produksi dari pojokhukum.id. Nah, kalau kamu anak hukum atau praktisi yang baru mulai, ada satu nih jebakan mindset yang hampir semua dari kita pernah ngalamin. Yuk kita bongkar bareng-bareng sekarang. Oke, kita langsung to the point aja ya. Coba deh jujur, banyak dari kita, apalagi pas masih di bangku kuliah, punya pikiran persis kayak gini nih. Hafal pasal sama dengan siap praktek. Kita mikir, makin banyak pasal yang nempel di kepala, wih, makin siap kita buat terjun ke dunia nyata. Tapi ternyata, itu adalah sebuah kekeliruan yang besar banget. Nah, ini dia konsep kuncinya. Praktek hukum itu pada dasarnya bukan soal adu banyak hafalan, bukan. Tapi ini soal disiplin berpikir atau yang kita sebut analisis hukum. Maksudnya apa? Ya, ini adalah seni membaca fakta kasus, memilah-milah mana yang penting, terus dengan teliti kita jodohin satu persatu ke unsur-unsur hukum yang relevan. Jadi ini soal cara mikir, bukan seberapa banyak yang diingat. Oke, mindset yang keliru tadi, yang cuma fokus ke hafalan, itu bisa ngejebak kita ke 3 kesalahan umum. Dan kesalahan-kesalahan ini, kalau dibiarin, bisa bikin analisis kita jadi berantakan dan lemah. Kita lihat ya, satu persatu kesalahannya. Kesalahan pertama, dan ini sering banget terjadi, terlalu fokus sama pasal. Begitu lihat ada kasus, refleks pertama itu langsung, wah ini kena pasal berapa ya? Hasilnya, analisis kita jadi lompat-lompat, nggak ada strukturnya, malah jadi bingung sendiri. Padahal urutannya itu harusnya dibalik. Pahami dulu faktanya sampai tuntas, temukan inti masalah hukumnya, baru deh kita cari pasal mana yang paling pas. Lanjut, kesalahan kedua, kita nganggap semua fakta itu sama pentingnya. Jadi kita ceritain semua detail dari A sampai Z, nggak disaring sama sekali. Akibatnya, argumen kita jadi kemana-mana, nggak fokus dan ya jadi lemah. Padahal kunci dari argumen yang tajam itu adalah kemampuan kita buat milih fakta mana sih yang benar-benar nendang buat ngebuktiin unsur delik yang lagi kita bahas. Dan yang ketiga, ini juga sering banget. Buru-buru menyimpulkan bersalah atau nggak bersalah. Wah ini bahaya. Kenapa? Soalnya analisis kita jadi kelihatan subjektif, nggak profesional. Analisis hukum yang bagus itu harusnya objektif. Kayak dokter bedah gitu. Dia akan urai satu persatu organnya, pelan-pelan, baru di akhir dia bisa kasih kesimpulan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tadi kita udah ngomongin kesalahannya. Sekarang, bagian paling pentingnya, gimana cara benerinnya? Yuk kita masuk ke 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba buat menajamkan analisis hukum kamu. Langkah pertama, ubah cara kamu baca pasal. Jangan lagi baca pasal itu kayak satu kalimat panjang utuh. Coba deh mulai sekarang dipecah-pecah jadi elemen-elemennya. Tanya ke diri sendiri, siapa subjeknya, terus perbuatan spesifik apa yang diatur, konsekuensinya apa, dan yang krusial ada nggak unsur kesalahan atau niat jahat yang harus dibuktikan. Kalau dipecah begini, pasal yang rumit pun jadi jauh lebih gampang dicerna. Langkah kedua namanya issue spotting. Gampangnya, ini cara nemuin jantung dari sebuah kasus hukum. Cara paling gampang buat nemuinnya adalah dengan nanya ke diri sendiri. Dari semua fakta yang ada, bagian mana sih yang paling bisa diperdebatkan? Nah, disitulah letak isu hukumnya. Titik perdebatan itulah yang bakal jadi fokus utama dari analisis kita. Dan langkah ketiga, ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa, bikin kronologi. Cuma tulis semua kejadian secara runut waktu, deskripsinya singkat dan faktual aja, jangan ditambahin opini. Dan yang paling penting, jaga nadanya tetap netral. Percaya deh, kronologi yang rapi itu ibarat fondasi yang kokoh buat bangunan analisis yang tajam dan jernih. Oke, biar lebih kebayang, kita coba terapin 3 langkah tadi ke sebuah studi kasus mini yang ya relevan banget lah sama zaman sekarang. Ada orang yang dituduh melakukan pengancaman lewat pesan chat. Kalau kita pakai proses analisis yang benar, kita nggak bakal langsung ngejudge, wah ini pidana. Nggak gitu. Sebaliknya, kita akan lewatin 3 langkah ini. Pertama, kita periksa dulu isi pesannya secara objektif. Kata-katanya persis apa? Ini tahap bedah fakta. Kedua, baru kita cocokkan isi pesan itu sama unsur-unsur hukum dari delik ancaman. Dan ketiga, kita uji lagi, ada nggak sih unsur kesengajaan di baliknya? Nah, proses ini jauh lebih sistematis dan profesional kan? Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Praktek hukum itu adalah disiplin berpikir. Sebuah keahlian menganalisis, bukan sekedar lomba hafalan pasal. Inilah yang ngebedain antara teori di buku sama kenyataan di lapangan.
Oh ya, sebagai catatan penting, seluruh konten ini tujuannya murni untuk edukasi ya. Jadi ini bukan merupakan nasihat hukum untuk kasus spesifik yang mungkin lagi kamu atau orang lain hadapi. Nah, sekarang giliran kamu. Kami pengen banget dengar masukan nih, kira-kira skill hukum apa lagi ya yang seru buat kita buka-bukaan dan bedah bareng minggu depan. Coba deh tulis ide kamu di kolom komentar ya. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.